Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube saya yang akan memutarkan sebuah video-video menarik, up to date, dan juga berguna bagi kalian semuanya. Dan sebelum itu, perkenalkan, nama saya Fardila Akilahaya. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. NIM saya 1862201351 dan saya dari kelas 6 shift 2. Dan pada kali ini saya akan membahas tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi data panel. Pada kali ini saya akan mencoba ujinya itu dengan program Obvious. Nah, kalian penasaran? Tidak tunggu lama-lama, marilah kita lihat video saya. Yang pada kali ini saya akan bahas tentang materi tentang uji asumsi klasik pada aplikasi Obviousnya. Sebelum itu di materi yang saya akan bahas yaitu tentang uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik ini adalah persyaratan statistik yang harus dipenuhi pada analisis regresi yang menggunakan pendekatan ordinary least squared dalam teknik estimasinya. Dengan demikian, perlu atau tidaknya pengujian asumsi klasik tergantung pada hasil pemilihan estimasi model regresi. Dalam regresi data panel, model yang berbasis ordinary least squared adalah common effect model atau CEM dan fixed effect model atau FEM. Dengan demikian, perlu dilakukan uji asumsi klasik apabila model regresi yang digunakan dalam bentuk common effect model atau CEM atau fixed effect model atau FEM. Sebaliknya, apabila persamaan regresi lebih cocok menggunakan random effect model atau RAM, maka tidak perlu dilakukan uji asumsi klasik. Karena random effect model atau RAM menggunakan pendekatan general least square atau GLC dalam teknik estimasinya. Uji asumsi ini terdiri dari ada 4, yaitu ada uji linearitas, ada uji autokorelasi, ada uji multikolineritas, dan ada uji normalitas. Walaupun demikian, tidak semua uji dilakukan dalam regresi data panel. Hanya yang saya uji ini itu uji multikolineritas dan uji heteroskedastisitas saja yang diperlukan. Berikut penjelasan uji multikolineritas adalah dia tuh uji yang perlu dilakukan pada regresi yang menggunakan lebih dari satu variabel bebas. Hal ini untuk mengetahui apakah yang terjadi hubungan saling mempengaruhi antara variabel bebas yang diteliti. Lalu di sini ada uji heteroskedastisitas adalah uji yang perlu dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksamaan varian dari residual model regresi data panel. Lanjut kita ke video pengujiannya. Nah, lanjut kita ke video untuk tutorialnya dalam uji multikolineritasnya.
dalam program view-nya, pertama kalian klik nih. Ini filenya dipastikan sudah ada data ke data panelnya ya. Nah, lalu kalian klik quick. Lalu kalian klik grup statistik. Nah, lalu kalian klik yang namanya correlation. Nah, setelah itu ketik variabel independen yang akan diestimasi. ICR size ROA dar NPF sukuk. Oke. Nah, lalu muncullah data seperti ini. Nah, ini data hasil outputnya. Dari output yang di atas ini dapat dilihat tidak terdapatnya variabel independen yang melebihi nilai lebih dari 0,8. Di sini tidak ada, dari ICR-nya tidak ada, dari size-nya tidak ada, dari ROA-nya juga tidak ada, dari darah juga tidak ada, dari sukuknya juga dari NPF juga tidak ada, sukuknya juga tidak ada. Jadi sehingga dapat disimpulkan tidak terjadinya multikolineritas dalam model regresinya. Untuk uji multikolineritas. Nah, pertama yang saya akan bahas ini yaitu tentang uji heteroskedastisitasnya. Nah, dalam uji ini yang pertama kalian buka dulu ini data equation-nya. Nah, lalu kalian klik a view, lalu klik residual diagnostics, lalu klik cross section dependence test. Nah, di sini sudah muncul ya. Nah, ini probability-nya itu 0,1525. Nah, di sini keputusannya terjadi atau tidaknya heteroskedasitasnya pada model regresi dengan melihat nilai probabilitasnya Bruce-Pagan LM dapat dengan hipotesis H0 jika nilai probabilitas Bruce-Pagan LM lebih besar alfa 0,05. HA jika nilai Bruce-Pagan LM kurang dari alfa 0,05. Jika nilai Bruce-Pagan LM lebih besar dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka H0 diterima, yang artinya tidak terjadi heteroskedastisitas. Apabila nilai Bruce-Pagan LM lebih kecil dari tingkat alfa 0,05 atau 5%, maka HA diterima, yang artinya terjadi heteroskedasitas. Dari output di atas dapat dilihat di dalam nilai Bruce-Pagan LM sebesar 0,1525 lebih besar dari alfa 0,05. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak terjadi heteroskedasitasnya. Nah, sekian dalam pengujian uji heteroskedasitasnya dan juga uji multikolineritasnya. Nanti bila ada pertanyaan yang kurang
yang kurang dipahami, silakan komen di komentar saja. Terima kasih. See you next video.